Bimbingan dan Konseling di SMK Negeri 1 Bojonegoro. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 dalam jabatan di Universitas Negeri Surabaya, Prodi Bimbingan dan Konseling. Dalam kesempatan kali ini pada tanggal 12 Juni 2023 dengan nomor UKG 2071211 saya akan mempraktekkan video unjuk kinerja atau UKIN dengan layanan konseling individu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Salam. Halo Is. Iya, masuk. Iya. Ya, semangat Bu Is. Ya, silakan duduk situ, Pak Is. Ya. Assalamualaikum Is. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya Is hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi pelajaran apa Is? Pelajaran itu PKK kewirausahaan. Kewirausahaan ya. Iya. Nah, tadi Is ke sini sudah izin ya sama Bu Nur ya? Iya, sudah. Sudah izin. Nah, alhamdulillah Is sudah memenuhi panggilan saya Is ya. Panggilan saya karena ada informasi dari wali kelas Is ada permasalahan, betul Is ya? Iya, betul, Pak. Permasalahan yang dialami Is. Baik Is, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Ya. Baik, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Is, saya terima kasih Is sudah datang ke sini dalam rangka kita akan melaksanakan konseling individual. Is pernah nggak melakukan konseling individual dengan saya? Nggak Sebelumnya pernah ya? Belum pernah. pernah. Jadi di dalam konseling individual nanti kita akan saling sharing ya Bu Is ya, saling diskusi, sharing satu sama lain apa yang menjadi problem atau masalah Is nanti dicurahkan. Jadi gitu ya Is ya? Iya, Pak. Ya, dicurahkan. Kan di dalam konseling individual itu kan ada asasnya. Ada asasnya yang pertama itu adalah asas keterbukaan. Nah, jadi Is nanti masalah yang dialami Is itu bisa disampaikan ke saya, tidak usah ditutupi ya. Iya. Jadi sudah ditutupi, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Is ya. Iya, Nanti Pak. bisa disampaikan ke saya. Kemudian yang kedua itu di dalam konseling individual itu ada asas kerahasiaan. Jadi permasalahan yang Is ceritakan pada saya itu tidak akan pernah saya sebarkan pada siapapun ya. Jadi Is juga gitu ya. Jadi Is juga gitu, tidak usah disampaikan kepada siapapun. Jadi yang tahu saya dan Iis itu ya. Iya, Pak. Jadi kita harus merahasiakan karena di dalam konseling individual itu asas rahasia itu sangat penting. Jadi gambarannya itu seperti ini. Nanti di dalam konseling individual kita akan berupaya membantu permasalahan yang Is alami ya. Jadi permasalahan Is yang alami supaya nanti di dalam kegiatan belajar Is itu bisa nyaman ya. Iya. Ya, selama ini kan nyaman nggak kalau di kelas? Belum kerasa nyaman. Ya, Gitu. gara-gara masalah yang dialami Is ya. Iya. Ya, oleh Is. Jadi memang kalau kita di kelas itu nggak nyaman, ya nantinya juga kita juga dalam menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru juga itu. Tapi saya dengar Is kan semester ini sudah mendapatkan peringkat 1 toh? Iya, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi memang luar biasa loh. Sudah mulai sejak kapan sih? Kelas berapa? Bereng 1 sejak kelas 1 ya? Iya. Kerja kelas 10. Iya, Ya, kelas 10, Pak. 10, sekarang udah kelas 12 ya. Jadi sudah selalu peringkat 1 terus ya. Iya, alhamdulillah. Ya, itu adalah prestasi yang luar biasa yang dialami oleh Is ya. Secara akademik ya. Belajarnya juga bagus. Cuman memang ada permasalahan yang kalau nggak salah permasalahannya apa sih? Gini loh, Pak. Saya itu
anaknya kurang percaya diri, Iya. kurang berani kalau tampil di depan Di umum. depan umum kurang berani ya. Iya. Ya, jadi nanti kita sampaikan pada saat konseling individual ini ya. Kita sampaikan ini. Jadi dengan harapan setelah pelaksanaan konseling individual ini, IIS lebih berani untuk tampil di depan umum ya. Cuman IIS sudah pinter di akademik, tapi harus dibarengi oleh keberanian ya, rasa percaya diri atau dari jiwanya IIS itu memang harus dirubah ya. Kira-kira IIS sudah siap belum untuk melaksanakan konseling individual ini? Iya, siap. Siap ya? Iya. Ya, dengan senang hati kita nanti akan menyampaikan memberikan bantuan pada IIS supaya IIS nanti bisa lebih percaya diri di depan umum. Baik ya, kita mulai. Kalau IIS sudah siap, saya ingin bertanya pada IIS. Tadi ini sudah sedikit banyak mencerita tentang permasalahan yang dialami, yaitu tidak percaya diri ketika ditunjuk oleh Bapak Ibu guru ya, Iya, ditunjuk betul. guru di depan kelas. Itu sejak kapan sih IIS kamu mengalami hal demikian itu? Kalau saya ada rasa kurang percaya diri di depan umum itu sejak masuk sekolah gitu Pak, sejak masuk pendidikan. Soalnya saya itu kurang terlatih kepercayaan diri gitu. Oh gitu. Iya. Jadi sejak SD gitu ya. Iya, Sejak SD itu disuruh Pak Guru, Bu Guru untuk maju ke depan itu kurang percaya diri. kurang berani ya, kurang yakin ya. Iya. Yang membuat kurang yakin itu apa sih? Mungkin saya terlalu rasa takut di depan orang banyak, kurang yakin dengan kemampuannya saya miliki gitu Iya, Pak. padahal tadi loh kamu sudah pinter kan saya lihat dari track record kamu akademik rank 1 terus ya. Iya. Rank 1. Jadi kalau di rumah tuh belajarnya sendiri gitu ya. Iya. Jadi jarang bersosialisasi Sendiri. dengan itu ya, dengan teman itu jarang ya. Jadi belajar sendiri. Akhirnya mungkin itu ya, mungkin jadi kurang percaya diri ya, kurang percaya diri untuk maju di depan umum. Jadi sejak SD, SMP juga masih ya, Iya masih. Terus di SMK 1 ini juga mengalami hal demikian. Padahal kan wali kelas itu kan sudah menyampaikan ke saya, padahal itu ada yang pintar itu. Jadi perasaan itu takut ya, takut muncul itu sejak SD ya. Iya. Setelah SD. Selain itu apa sih yang mendasari kamu itu takut? Takut salah atau takut gimana itu? Apa nggak pernah berlatih itu? Belum pernah berlatih, kurang interaksinya dengan orang itu kurang gitu Pak. Oh gitu. Berorganisasi gitu. Kurang berorganisasi. Iya. Jadi belajar terus itu ya. Iya, belajar terus sampai akhirnya itu. Ya, jadi memang kita itu harus berani lah, harus seimbang ya. Harus seimbang antara kita di bidang akademik sudah baik, kemudian di bidang soft skill kita berani maju di depan umum itu juga harus kita latih ya. Iya. Kalau di sekolah di rumah itu pernah nggak IIS itu belajar ngomong sendiri pernah nggak? Iya, Seperti itu. pernah. Kayak belajar berbicara di depan cermin gitu Pak. Pernah seperti itu ya? Iya. Pernah nggak kamu praktekkan di kelas? Pernah nggak? Ya biasanya kalau disuruh presentasi gitu Pak, tapi rasa groginya itu masih Ada ya. Iya. Tapi kalau sendiri itu nggak berani ya? Nggak. Ya. Tadi takut salah Iya. gitu ya, takut Minder salah, sama orang. minder sama orang, kemudian apalagi takut diketawain ya, Iya. diketawain orang temennya ya. Ketika perasaan itu ada pada diri kamu, itu apa yang kamu rasakan, apakah itu bisa menjadi hambatan kamu gitu? Mungkin saja bisa
diri saya itu mungkin saya kedepannya kurang untuk berorganisasi dengan orang, kurang percaya diri, masih menjadi anak yang penakut gitu. Tapi punya keinginan nggak untuk merubah itu, punya keinginan nggak? Ya pasti punya Ya Pak. pasti harus punya kan. Kita namanya habis ini kan sudah kelas apa? Sudah lulus ya, sudah lulus itu harus dirubah itu. Jadi kalau memang seperti itu ya memang harus dirubah hal-hal semacam itu, karena rasa optimis itu harus kita latih sejak dini ya. Is tadi kan sudah pernah apa melatih diri di depan cermin ya, di depan cermin. Tapi untuk di kelas itu masih grogi ya, masih grogi, dan bahkan belum berani ya, belum berani. Nah, dan ini dengan harapan apa namanya dengan latihan-latihan itu bisa berani ya, berani untuk apa kita melakukan kegiatan itu. Terus kamu bisa membayangkan nggak seandainya rasa percaya diri kamu itu belum terselesaikan, misalkan seminggu yang akan datang, kemudian sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang, itu gimana nanti kalau belum terselesaikan itu? Mungkin saja saya menjadi anak yang introvert gitu, kurang gimana ya, kurang mempercayai kemampuan yang saya punya gitu Pak. Kayak sering kesepian gitu, sedikit teman. Tapi sadar toh kalau selama ini Is kan punya kemampuan yang sangat luar biasa ya. Alhamdulillah. Tapi untuk rasa percaya dirinya masih belum ya, masih belum. Jadi itu akan menjadi hambatan Is ya. Nanti kalau misalkan itu tidak bisa terselesaikan ya, makanya Is itu harus melatih diri ya, melatih diri supaya itu. Kalau dari teman-teman itu pernah nggak Is itu apa namanya minta bantuan, itu pernah nggak? Iya pernah. Terus apa masih belum bisa ya? Belum bisa meningkatkan gitu Pak. Meningkatkan rasa percaya diri belum. Baik, Mbak Is, ketika apa namanya kamu sudah tahu ya kalau rasa kurang percaya diri itu masih berlangsung terus, dan kamu sudah tahu dampaknya bagi kamu, terus rencana kamu untuk mengubah rasa percaya diri kamu itu seperti apa sih? Banyak berorganisasi. Ya, ikut organisasi. Sama ini belum pernah ya? Belum pernah. Belum pernah. Di SMK juga belum pernah ya? Belum pernah. Kalau kemudian dari dulu juga belum pernah. Memang di dalam organisasi itu memang harus harus mempunyai jiwa pemimpin ya. Oleh sebab itu Mbak Is harus melatih diri sejak dini ya, supaya apa ya, supaya tadi jadi yang harus Is lakukan itu kan harus percaya terhadap kemampuan, bahwa Is itu punya prestasi yang hebat ya, yang hebat, sudah ranking 1 sejak kapan? Sejak SD, SMP, SMK selalu ranking 1. Itu harus kita modal Is ya, itu modal Is dalam mengubah perilaku rasa percaya diri. Tapi Is sadari nggak itu? Ya mungkin itu yang dari kelebihan saya gitu Pak. Kamu sadari kan? Ya, sadar menyadari. Yang kedua, Is itu sebetulnya itu sudah punya kemampuan melatih diri di rumah untuk berbicara itu. Yang diketakutkan Is kan tadi takut salah ya, takut salah. Kemudian yang ditakutkan itu apalagi minder di depan orang lain, tahu diketawain sama teman ya. Itu memang harus kita latih ya, kita latih. Saya rasa manusia itu punya salah nggak? Ya pasti punya ya. Makanya kalau kita sudah tahu manusia itu punya salah, berarti Is harus punya dirinya, karena setiap belum tentu yang lain, teman yang lain itu maju ke depan itu bisa. Is sendiri sudah punya kemampuan yang itu di bidang akademik sudah pinter ya, sudah pintar. Itu adalah nilai plus
Iis ya, jelas Iis. Jadi tujuan kita nanti itu apa namanya, Iis bisa lebih percaya diri ya, lebih percaya diri ketika tampil di depan umum ya, depan umum. Biar nggak minder itu gimana caranya ya. Sudah tahu ya, jadi kamu Iis ya sudah tahu apa yang kamu kelebihan kamu ya, potensi yang kamu miliki ya, bidang akademik kita sudah tahu ya. Terus rencana ke depan itu seperti apa sih, rencana ke depan untuk menghilangkan itu gimana? Saya berusaha untuk meyakinkan diri saya bahwa ada kelebihan di dalam diri saya. Gitu. Oh gitu ya, itu salah satu hal yang bagus gitu. Oleh sebab itu nanti di dalam pelaksanaan ini, konseling ini, saya minta Iis praktek ya, praktek berbicara ya, kira-kira bisa nggak ya, dicoba dulu ya, ya dicoba dulu ya, harus dicoba dulu bagaimana Iis nanti bisa praktek di depan umum. Dan seolah-olah itu nanti Iis presentasi karena kita harus melatih sejak dini Iis ya, sejak dini Iis. Kira-kira bisa Iis ya? Iya. Ya, kita mulai kira-kira siap ya? Siap. Ya, berdiri apa duduk? Berdiri nggak apa-apa. Berdiri nggak apa? Ya silakan dimulai. Nah, jadi sikapnya harus sempurna ya, harus sempurna, tidak boleh tegang ya. Ya, baik, silakan Iis untuk mencoba belajar berbicara di depan umum. Jadi di depan ini adalah seolah-olah itu ada teman-teman Iis dan Iis diminta untuk presentasi oleh Bapak Ibu guru. Ya. Bisa dimulai Iis ya? Ya, silakan Iis dimulai untuk latihan berbicara di depan umum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Israatul Khairiyah dari kelas 12 OTKP 3. Saya akan mempresentasikan mengenai kewirausahaan, yaitu bab mengenai strategi pemasaran. Yang pertama, apa itu pengertian dari pasar? Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, siapa saja pelaku yang ada di pasar? Pelaku yang ada di pasar itu ada dua, yaitu penjual dan pembeli. Poin yang ketiga, fungsi dan peran pasar. Ada 3 fungsi peran pasar, yaitu sebagai tempat promosi, tempat distribusi, dan pembentukan harga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Is ya, sudah pinter gitu kok ya, sudah pinter untuk berbicara di depan umum. Tapi kadang itu kamu lakukan, kadang itu Is ya, masih ada rasa lupa gitu ya. Lupa ketika sudah disiapkan terus tiba-tiba lupa gitu ya. Nah, apa yang kamu lakukan ya, praktek itu sudah cukup bagus loh ya, sudah bagus. Cuman kalau dilaksanakan ditunjuk sama Bapak Ibu guru itu masih minder ya. Iya, masih minder. Dan masih kurang percaya diri. Nah, nanti Is harus mau ya, harus berubah ya, rasa percaya dirinya ya. Ya, nanti kalau ditunjuk sama Pak Guru pelajaran bahasa Inggris, pelajaran apapun itu juga harus mau ya. Nah, Is kira-kira rencananya seperti itu enggak? Berupaya seperti itu enggak? Iya, berupaya, berusaha untuk berani gitu. Berupaya untuk berani ya. Iya. Pelajaran yang disukai Is apa sih? Itu kepegawaian gitu. Kepegawaian ya, kepegawaian berarti itu pelajaran produktif ya. Iya. Ya, pelajaran produktif. Sering ditunjuk Is?
Sering. Tapi nggak mau ya? Enggak. Nggak mau ya. Nanti kalau ketika ditunjuk di dalam pelajaran tersebut ya tidak hanya pelajaran tersebut sih, juga harus mau. Ini harus berupaya loh ya. Iya. Harus mempunyai rasa percaya diri, itu harus bisa ya. Nah sekarang apa saat ini setelah melakukan kegiatan konseling ini, apa yang rasakan ya? Gimana sih perasaan setelah kita melakukan kegiatan konseling individual ini? Ya, saya merasa kalau saya itu lebih untuk meningkatkan rasa percaya diri setelah mendapatkan arahan dari Pak Aryo gitu, untuk lebih bisa percaya pada kemampuan saya gitu, Pak. Iya betul. Tadi kan sudah berani tuh ya. Iya. Sudah berani berbicara di depan umum, latihan berbicara ya tadi. Itu sudah latihan, sudah mengurangi rasa percaya diri kamu, mengurangi ketidakpercayaan diri kamu. Itu sudah mulai berkurang. Tapi harapan saya nanti ya sendiri yang nanti harus berupaya untuk bisa berani berbicara di depan umum ya. Jadi nanti dalam kegiatan pelajaran apapun itu harus berani tampil di depan umum ya. Iya. Kemudian itu jadi dalam proses konseling ini sudah berani untuk latihan berbicara, berarti sudah ada kemajuan ya. Sudah bisa kemajuan. Merasa lega nggak sekarang? Iya, sedikit lega gitu, Ya, Pak. sedikit lega ya. Nanti pokoknya disuruh sama siapa? Guru itu harus berani loh ya. Iya. Nah, harus berani, harus dilatih ya. Jadi perasaan-perasaan yang mengganggu itu lambat laun harus dikurangi ya, dikurangi, karena itu akan menjadi hambatan tapi hambatan ke depannya. Karena ini kan pintar. Mau lulus SMK besok itu mau jadi apa sih? Mau jadi, cita-cita saya ingin jadi ibu kos gitu. Oh, ibu kos. Iya, jadi pengusaha. Jadi pengusaha itu ya harus punya rasa percaya diri ya. Karena di dalam SMK itu kan, lulusan SMK itu kan BMW ya, bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Ini sudah punya modal yang bagus untuk itu ya. Jadi itu. Nah, kemudian kesimpulan yang kita di dalam pelaksanaan konseling individual ini, yang pertama apa yang kita rasakan itu sudah berani tampil ya, dan sudah tahu ya permasalahan yang harus diselesaikan itu adalah kita harus berani, kemudian apalagi harus banyak berorganisasi, melatih diri itu ya. Melatih diri, kemudian apalagi mempercayai kemampuan. Iya, itu yang paling penting. Mempunyai kemampuan itu sudah modal ya. Modal itu untuk melanjutkan atau latihan berani untuk di depan umum ya. Kayaknya sekarang daripada tadi lebih nyaman sekarang ya. Iya. Ya, lebih nyaman sekarang ya. Pokoknya seperti itu. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum kita akhiri konseling hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin cukup, Pak. Nanti kalau ada yang ingin saya konselingkan, saya bisa menemui Pak Aryo lagi gitu. Oh iya, jadi gini, nanti saya akan mengamati ya. Nanti setelah perjalanan konseling ini, nanti kembali, nanti saya akan mengamati dan saya akan minta informasi dari
wali kelas, Bapak Ibu guru, ya, Iya. Bapak Ibu guru, apakah ini sudah berani ditampil di depan umum, harus bisa mengurangi. Kalau misalkan ya belum berani, ya nanti kita konseling lagi, gitu Mbak Iya, Is Pak. ya. Iya. Ya, kita pokoknya Is itu harus bisa mengejar cita-citanya, ya, harus mengejar cita-citanya. Salah satunya adalah percaya diri, ya. Iya. Jadi gitu Is ya, karena apa namanya Is sudah bisa mengetahui apa yang kamu rasakan tadi, sudah curhat banyak kepada saya, dan konseling kita akhiri aja ya. Iya. Nanti kita akan lanjutkan apabila nanti diperlukan konseling lanjutan kalau Is itu masih permasalahan yang dialami Is itu belum terselesaikan. Jadi begitu Is ya. Iya, Pak. Ya. Baik Is, sebelum kita akhiri, kita berdoa ya, berdoa terlebih dahulu, doa penutup. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan konseling individual ini bisa bermanfaat ya, terutama bagi Is dan juga bagi saya. Saya bisa membantu Is untuk mengurangi rasa ketidakpercayaan diri untuk tampil di depan umum. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Doa penutup, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Is, sebelum keluar, Is belum meninggalkan ruang BK, ini tolong Is untuk mengisi ya, mengisi lembar evaluasi proses dan evaluasi hasil. Tolong diisi sebentar ya. Iya, Pak. Ya, silakan diisi. Ini nama peserta didik, ini Iis. Ya, tinggal dicentang saja. Iya. Ya, dibaca, dicentang saja. Ya. Ini yang evaluasi proses, ini adalah hasil kepuasan Iis terhadap proses konseling individual ini. Silakan ditulis. Yang atas ini saya yang sini ditulis nama saya. Baca lebih ya. Udah, silakan ditandatangani. Ini ya, Dikasih nama terang. iya, nama terang aja. Ke sini.
Ya. Baik, Iis, terima kasih. Iis sudah mengisi lembar konseling ini. Baik, Iis, silahkan kamu kembali ke kelasnya. Tetap semangat, ya, belajar yang rajin, ya, belajar percaya diri ya. Iya. Ya, sekarang habis ini pelajaran siapa? Pelajarannya Bunur, masih Bunur. Oh, masih Bu Nur ya, Iya. masih PKK ya. Iya, PKK. Baik, Iis, silahkan bisa kembali ke kelasnya. Ya. Terima kasih Pak Ari. Ya. Ya, terima kasih. Ya, silakan.